Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Dewi, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang melaksanakan tugas di Jemaat GKS Sintagarung, Resut GKE Pulang Pisau. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan harian untuk kita pada hari ini yang terambil sesuai dengan Nas Almanak GKE, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 7 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Namun, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah bibir dan hati hamba agar setiap kata yang diucapkan berasal dari Engkau sendiri. Sehingga setiap hati yang mendengar dapat terbuka, disentuh dan diubahkan. Lembutkanlah hati kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tegur, ajar, dan kuatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama, agar kami makin mengenal Engkau dan makin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Di sini saya memberikan tema untuk kita, yaitu ketika Tuhan mengizinkan kesulitan namun ada tujuan di baliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada nas ini Yesaya menyampaikan pesan serius kepada Raja Ahaz tentang hukuman yang akan datang. Tetapi karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan Ahaz kepada Tuhan, Yehuda akan mengalami penderitaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tuhan akan mendatangkan bangsa asing, yakni Asyur, sebagai alat penghukuman. Bahkan tanah yang subur akan berubah menjadi tempat semak duri. Dan orang akan hidup dalam kesederhanaan dan juga keterbatasan. Sekilas bagian ini terdengar mengerikan, namun jika kita merenungkannya lebih dalam, kita akan menemukan bahwa Allah tidak hanya menyatakan murka, tetapi juga maksud yang lebih besar di baliknya, yaitu pembersihan dan pemulihan untuk umatnya. Kadang Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa kita bukan karena Ia membenci kita, tetapi karena Ia sedang membentuk kita, menyadarkan kita, dan mengarahkan kita untuk kembali kepadanya. Saya berbicara kepada generasi yang keras kepala, yang lebih percaya pada ketakutan politik dan militer daripada kepada Tuhan Allah. Bukankah itu juga bisa terjadi dalam hidup kita pada hari ini?
Kita mudah bersandar pada kekuatan manusia, pada jabatan, pada uang atau relasi, dan membuat kita lupa untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak tinggal diam dalam kasih-Nya yang besar. Ia mengizinkan hal-hal tertentu terjadi agar kita sadar dan kembali mengandalkan Dia sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah kita saat ini sedang berada dalam masa sulit yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan saya? Mari kita bertanya dalam hati kecil kita masing-masing, apakah ini saatnya Tuhan sedang berbicara dan mengarahkan kembali hati kita kepadanya. Kalau begitu, jangan sia-siakan masa sulit. Gunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya dan bertumbuh di dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang perlu kita ingat yaitu di balik setiap hajaran Tuhan selalu ada kasih yang memulihkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak ternilai, atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Setiap pagi yang baru adalah bukti kasih dan pemeliharaan-Mu. Engkau menopang kami dengan kekuatan-Mu, bahkan di tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Melalui firman-Mu, Engkau menegur, mengajar, menghibur, dan membimbing kami dalam kebenaran. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami untuk berjalan sendiri, tetapi Engkau selalu menyertai kami dengan janji dan tuntunan-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mencintai firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu, dan kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini. Kiranya gereja Tuhan tetap menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Teguhkan iman kami setiap jemaat-Mu, agar kami tetap berdiri teguh di tengah zaman yang penuh dengan tantangan dan juga godaan ini. Berikan kesatuan hati di antara gereja-gereja-Mu, agar kami bersama-sama mewartakan Injil keselamatan dengan penuh kasih dan keberanian. Kami juga berdoa untuk gereja kami, terkhususnya gereja GKE Bintang Timur, Anjir, Pulang Pisau. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan, pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, TKS, mahasiswa PPL, pemusik, singer, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayan-Mu ini ya Tuhan. Kuatkan dan tuntun mereka agar terus melayani dengan tulus dan juga rendah hati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat dan keluarga mereka. Diserahkan seluruh kehidupan jemaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya setiap keluarga hidup dalam kasih dan damai sejahtera.
bagi yang sedang bergumulan baik secara ekonomi maupun kesehatan maupun masalah kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau hadir dan memberikan jalan keluar serta menghibur yang sejati. Kami juga berdoa agar generasi muda di GKE Bintang Timur tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, mencintai firman-Mu, dan menjadi berkat di tengah lingkungan mereka. Lindungi mereka dari pengaruh dunia yang menyesatkan dan tuntun mereka dalam jalan-Mu yang benar. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi daerah ini. Jadikan gereja kami sebagai terang dan garam yang membawa pengaruh positif dan kasih Kristus bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.